Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini teman-teman kembali saya akan mengupdate terbaru. Jadi mengupdate, mencari informasi terbaru dari ngantuk saya sudah. Dari proyek pembangunan ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara yang baru. Nah, ini hampir jam 12 malam. Jadi hampir jam 12 malam, jadi browsing dulu ini. Saya mau browsing dulu terkait pembangunan ibu kota negara yang baru. Nah, ini informasi terbaru apa ini? Nah, mungkin bisa berbagi informasi kepada teman-teman, saudara-saudara semua, dan juga para subscriber saya yang selalu support, membesarkan channel saya, teman-teman. Nah, ini saya browsing dulu ini. Mencari yang terbaru tuh teman-teman. Jadi ini ada terbaru. Nah, ini karena saya di kamar tidur saya seperti ini. Yang terbaru dari kawasan ibu kota negara ini adalah dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini otomatis memeratakan proyek pembangunan di seluruh Indonesia. Jadi yang dulunya Jawa sentris sama Pak Presiden Joko Widodo Indonesia sentris. Nah, ini termasuk ibu kota negara. Nah, buat teman-teman kita simak sama-sama nih gimana nih terbarunya, info terbaru dari pemerataan pembangunan Indonesia sentris. Pada tanggal 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia ketika Parlemen dan Kabinet Indonesia mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, sehingga Indonesia akan mendapatkan ibu kota negara baru untuk menggantikan Jakarta. Gagasan Presiden Soekarno tidak pernah dilaksanakan. Sebaliknya, pada tanggal 22 Juni 1964, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Kemudian Presiden Joko Widodo hanya serius mengerjakan serah terima IKN pada 29 April 2019. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Presiden Jokowi memutuskan memindahkan IKN keluar Jawa dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMN 2020 hingga 2024. Pembangunan Ibu Kota Nusantara berdampak positif bagi pembangunan Kalimantan dan pemerataan pembangunan di Indonesia pada umumnya. Perlahan pemerintah mulai melepaskan diri dari paradigma konsep pembangunan Jawa sentris untuk mencapai cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara yang besar dan maju. Sangat penting bagi negara ini untuk memiliki terobosan dan juga agenda baru yang menarik perhatian atau berani untuk mencapai kemajuan negara. Salah satu tujuan utama tersebut dimulai di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan IKN Nusantara.
Dengan perkembangan IKN seperti ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan lebih cepat mewujudkan kemajuannya karena konsep besar yang digunakan adalah pembangunan Indonesia sentris. Ini kebalikan dari konsep pembangunan yang terus-menerus terjadi di negara yang hanya Jawa sentris atau hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena kebijakan pembangunan yang sangat Jawa sentris ini telah banyak menimbulkan ketimpangan sosial yang nyata, termasuk ketimpangan ekonomi di antara masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di luar Jawa dan yang tinggal di Pulau Jawa. Daerah pinggiran semakin kurang mendapatkan perhatian dan pembangunan dari pemerintah. Namun, sejak kedatangan Presiden Joko Widodo, segala sesuatunya mencoba berubah karena ia mencoba membongkar perspektif pembangunan yang Jawa sentris. Pembangunan juga pelan-pelan mulai terjadi bahkan di luar Pulau Jawa. Pemandangan yang langka di era Presiden pra-Jokowi. Masyarakat mulai merasakan perkembangan dan kemajuan wilayahnya. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Muhammad Bijakil Hamdani mengatakan, IKN yang dibangun pasti akan berdampak pada pembangunan dan ekonomi, khususnya di wilayah Kalimantan. Karena itu mendukung penuh pengembangan IKN, karena menurutnya dampaknya sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tak hanya itu, anggota DPR ini juga menghimbau seluruh masyarakat setempat untuk lebih siap. Pemindahan ibu kota Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan tentu menimbulkan pro dan kontra. Namun jika negara sebagai negara demokrasi memutuskan untuk mengalihkan ibu kota Nusantara ke proses demokrasi secara hukum, maka seluruh lapisan masyarakat harus mendukungnya. Masyarakat Indonesia harus meminimalisir transfer IKN yang berlebihan. Tidak ada satu keputusan pun yang akan memuaskan seluruh rakyat. Namun keputusan yang lebih menguntungkan rakyat Indonesia harus didukung sebagai bentuk kecintaan dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain dari sektor pembangunan, adanya IKN juga berdampak pada peluang kerja bagi masyarakat Kalimantan Timur. Namun, sepertinya hal ini perlu dikawal agar masyarakat Kalimantan Timur khususnya dapat perhatian khusus. Menurut salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Eli Hartati, meminta agar pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara lebih memprioritaskan serapan tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja dari luar daerah. Bicara soal infrastruktur IKN Nusantara, saya menaruh harapan besar agar dampak positif pembangunan tersebut dapat mensejahterakan masyarakat Banua Etam, seperti serapan tenaga kerja lokal asal Kaltim, kata Eli. Ia mengatakan bahwa pembangunan IKN masih kurang mengakomodir masyarakat Banua Etam. Contohnya dalam penggunaan mes di wilayah IKN yang tiba-tiba sudah selesai dibangun. Oleh karena itu, ia mendorong agar ke depan masyarakat Kalimantan Timur lebih terlibat dalam berkontribusi, sehingga turut merasakan dampak positif dari kehadiran IKN tersebut. Ia mengemukakan jangan hanya menunggu tetapi menjemput bola. Bahkan kalau perlu generasi muda Kalimantan Timur dilatih, dipersiapkan untuk bekerja di IKN, sehingga putra-putri daerah ini bisa terlibat dan merasakan hasilnya dari pembangunan IKN. Jadi teman-teman, ini berita terbaru dengan adanya IKN, pembangunan IKN ini otomatis memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, nah, khususnya di Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota baru. Ini tadi saya lihat berbagai macam proyek sedang dikerjakan, banyak tenaga kerja, sudah kebanyakan juga tenaga kerja yang dipekerjakan juga putra daerah. Nah, ini proyek-proyek besar, jadi alat-alat berat, truk-truk saling bahu-membahu bekerja, teman-teman. Kita doakan supaya proyek ibu kota negara ini cepat rampung dan cepat
menjadi ikon baru Indonesia ya, kawasan ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan Timur. Mungkin demikian teman-teman info terbaru dari ibu kota negara yang baru IKN Indonesia. Nah, mungkin ditunggu kabar-kabar selanjutnya teman-teman. Nah, mungkin besok atau kapan atau lusa saya akan mencarikan info terbaru buat teman-teman. Kita sama-sama mencari supaya sama-sama punya wawasan, artinya progres dari pembangunan IKN Nusantara. Mungkin saya cukupkan info terbaru teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya untuk membangun channel saya lebih berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.